Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, kelas 3A, B, dan C. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anakku, masih ditemani Miss Ajeng dalam pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Muatan pelajaran hari ini yaitu PPKN yang akan membahas tentang keberagaman karakteristik individu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sayang, mari kita membaca teks bacaan berikut ini bersama-sama. Menyelamatkan hutan. Warga desa Sukaraja hidup di sekitar hutan yang lebat. Selama beberapa tahun belakangan, warga banyak menebang pepohonan di hutan untuk diambil kayunya. Kemudian, warga menjual kayu itu ke kota. Akibatnya, sekarang hutan menjadi rusak. Dampak rusaknya hutan dirasakan oleh seluruh warga. Desa mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sebaliknya, saat musim hujan, desa dilanda banjir. Kepala Desa Sukaraja berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Akhirnya, Kepala desa memanggil warga untuk berkumpul di balai desa. Mereka pun berkumpul melakukan musyawarah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Seluruh warga menyadari bahwa timbulnya kekeringan dan banjir merupakan akibat rusaknya hutan. Akhirnya, hasil musyawarah menyepakati bahwa seluruh warga akan bekerja sama melakukan penanaman kembali hutan yang rusak. Nah, pada teks ini terdapat gambar kepala desa beserta warganya melakukan musyawarah untuk memecahkan masalah yang terjadi pada desa tersebut. Setelah melakukan musyawarah, akhirnya terdapatlah kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan semua warga masyarakat. Anak-anakku, berdasarkan bacaan tersebut, apa musyawarah itu? Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Apa kesepakatan itu? Kesepakatan yaitu keputusan yang disetujui oleh bersama. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat. Mufakat yaitu jika semua menyepakati hal yang sama. Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Karena dengan musyawarah, kita dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama sehingga mendapatkan sebuah hasil yang dapat disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Musyawarah sangat penting dilakukan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Tanpa bermusyawarah, permasalahan tidak akan terpecahkan. Dengan musyawarah, semua orang merasa memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikan masalah. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan penuh tanggung jawab dan harus diterima dengan senang hati. Melaksanakan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila, sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang apa manfaat dari musyawarah? Musyawarah bermanfaat untuk 1. Mempererat persaudaraan.
Dengan musyawarah, kita akan memecahkan masalah secara bersama-sama. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau pendapat kita kepada orang lain. Kita membahas permasalahan secara bersama-sama sehingga mendapatkan hasil keputusan atau solusi yang terbaik untuk semua pihak. Kemudian menghindari pertengkaran, karena dengan bermusyawarah, permasalahan dibicarakan secara bersama-sama, kemudian menumbuhkan kerjasama. Sekarang, sikap apa yang harus kita miliki dalam musyawarah? Sikap kita dalam musyawarah yaitu yang pertama, menghargai suara terbanyak. Jika telah diputuskan sebuah hasil yang menguntungkan semua pihak atau keputusan yang dianggap yang terbaik untuk semua anggota musyawarah, maka kita harus menghargai suara terbanyak tersebut. Kemudian, menerima hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab dan senang hati. Kemudian, mau menerima kekalahan. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain yang dianggap lebih baik untuk semua anggota musyawarah. Kita tidak boleh menganggap pendapat kita yang paling benar. Kita boleh menyampaikan pendapat kita kepada forum atau ketika bermusyawarah, tetapi tidak boleh menganggap pendapat kita yang paling benar dan paling baik. Justru dalam bermusyawarah, kita harus mau menerima pendapat orang lain yang dianggap lebih menguntungkan dan dianggap lebih baik untuk semua anggota musyawarah. Selanjutnya, setelah didapatkan sebuah keputusan, maka kita melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, mampu mengendalikan diri. Ketika bermusyawarah, kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita diterima orang lain. Tetapi kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Selanjutnya, sopan saat mengikuti musyawarah. Kita bersikap sopan dan santun. Kemudian, kita ketika ingin menyampaikan pendapat kita, maka sampaikanlah dengan sopan dan santun. Ya, anak-anakku, itulah beberapa sikap dalam musyawarah. Kalian bisa menambahkannya atau kalian bisa mencari apa saja sikap yang harus kita miliki ketika dalam bermusyawarah. Nah, anak-anakku, berdasarkan penjelasan tadi, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang, Miss Ajeng akan memberikan kalian tugas ya. Silahkan kalian mengerjakan halaman 15 bagian ayo jawab dan ayo diskusi. Kalian bisa berdiskusi bersama orang tua kalian, bersama kakak, paman, bibi, nenek, kakek, dan sebagainya. Kemudian, kalian mengerjakan halaman 34, ayo menulis. Selanjutnya, kalian mengerjakan halaman 42, evaluasi 1, bagian PPKN-nya saja. Anak-anakku, demikianlah penjelasan mengenai materi hari ini. Semoga kalian mudah memahaminya. Jika kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulangi pembahasan video pembelajaran hari ini secara berulang-ulang. Miss Ajeng mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat serta selalu bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.